Pemain yang berpotensi bisa dicoret dari skuad Garuda jika proses naturalisasi dari Emil Audero, Joype Lupesi, dan juga Dian James bisa selesai tepat waktu. Yang terakhir adalah nama pemain keturunan. Pertama, Nadeo Argawinata. Kehadiran Emil Audero pastinya bakal menggeser salah satu kiper dari ketiga nama yang dipanggil, yaitu Martin Pas, Nadeo, atau Hernando. Nah, karena performa Nadeo belakangan ini bersama Borneo emang lagi kurang bagus, kayaknya bisa jadi alasan yang kuat untuk posisinya diganti Emil Audero. Kedua, Hoki Caraka. Striker PSS Sleman tersebut belakangan ini performanya emang gak terlalu spesial. Bahkan dari 8 laga terakhir, Hoki selalu main dari bangku cadangan. Ditambah torehan 3 gol dari 20 laga musim ini juga jadi statistik yang kurang banget buat seorang striker. Dengan posisi striker Garuda yang udah cukup padat, kayaknya tempat Hoki Caraka bisa aja diganti oleh Joype Lupesi. Sebelum bahas pemain yang ketiga, jersey yang gua pakai adalah jersey fantasi Timnas Indonesia. Dengan kerah retro, bikin jersey ini makin ganteng buat kalian dukung Timnas Indonesia, khususnya lawan Bahrain nanti. Dengan harga 90 ribuan, sebelum kehabisan mending langsung aja check out di keranjang bawah. Ketiga, Nathan Joaon. Menit bermain di klub memang jadi masalah utama buat Nathan. Bahkan di musim ini aja, Nathan baru 1 kali main untuk Swansea City. Dengan kehadiran Dan James yang juga punya posisi asli back kiri, kayaknya Nathan bisa aja tergusur dari skuad Garuda. Gimana guys? Kalian setuju gak kalau 3 pemain tadi dicoret? Atau kalian ada saran lain? Coba tulis aja di kolom komentar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kita kan sudah tahu nih, dari 20 laga, Hoki Caraka baru cetak 3 gol. Pertanyaannya, kenapa Hoki Caraka dipanggil? Apakah hanya untuk memenuhi target slot yang ya mungkin ada yang kosong, atau seperti apa? Padahal kita tahu Hoki Caraka tidak begitu gacor di PSS Sleman. Cuma kenapa dia dipanggil? Itu yang dipertanyakan sama netizen. Padahal kita sudah ada Rafael Struijk, ya kan? Kita sudah ada Ole Romeni yang baru dinaturalisasi kemarin, gacor juga di depan. Kemudian kita panggil Ramadan Sananta. Ya, kenapa Hoki Caraka dipanggil? Padahal posisi nomor 9 itu sudah ada 3 orang dan tidak mungkin semuanya dimasukkan kan. Pasti ada yang dicadangkan atau bisa nonton dari tribun. Ditambah lagi Ragnar tidak bermain, Justin Hubner tidak bermain. Pasti mereka akan nonton dari tribun. Tapi sekali lagi, kenapa harus Hoki Caraka, ya kan? Dan juga si Bagaskara, kenapa harus mereka gitu? Padahal ada opsi-opsi lain yang seharusnya dipanggil. Tapi ya kita ya hanya bisa menduga-duga, menerka-nerka. Karena yang punya keputusan itu Patrick Kluivert, ya kan. Dan dia punya opsi tersendiri mungkin. Dia punya penilaian tersendiri, makanya dia panggil Hoki Caraka dan Septien Bagaskara. Padahal ini menjadi perdebatan di kalangan sepak bola Indonesia. Kenapa 2 nama ini dipanggil gitu kan? Sama-sama berwarna kuning, tapi jersey kiper timnas Indonesia jauh lebih keren daripada jersey Malaysia. Jersey baru kiper timnas Indonesia resmi dirilis oleh Erspo dan bikin kita semua terpesona dengan desainnya. Dikenakan oleh Martin Pas, kiper utama kita. Nah, ini lebih bagus ini ya. Lebih bagus dari kuning yang di sana itu. Itu seperti kuning polos, tidak ada list-listnya. Ini lebih keren sih menurut saya. Jersey ini hadir dalam 2 warna keren, hitam dan kuning. Desain hitamnya berani dengan kerah yang stylish, sedangkan versi kuningnya tetap kece. Yang bikin bangga, desain baru ini jauh lebih ciamik dibanding jersey home Malaysia yang juga sama-sama berwarna kuning. Meskipun sama-sama kuning, jersey timnas Indonesia punya sentuhan elegan yang bikin tambah percaya diri di lapangan. Gak bisa dipungkiri, jersey kiper timnas Indonesia ini benar-benar mengangkat standar desain dengan detail yang lebih modern dan kualitas bahan yang mumpuni. Jadi saat Martin Pas tampil di lapangan dengan jersey ini, kita bisa yakin mereka bakal memberikan aksi yang spektakuler. Kalau menurut kalian gimana guys tentang jersey kiper timnas Indonesia ini? Klik link di bio buat nonton bola gratis. Keren, bukan tidak keren, cuma lebih keren dari bajunya tetangga kita. Jauh sih. Dulu tak disukai, kini direferensikan. Dalam sebuah akun media sosial bernama Timnas Indonesia _senior mengunggah sebuah unggahan yang cukup mengejutkan, di mana akun tersebut memposting jika Tommy Welly atau yang sering kita sebut Bung Toel mereferensikan memanggil kembali Sintayong untuk melatih Timnas U20 dalam yang benar saja. dalam proyek jangka panjang. Menurutnya, STY lebih berpengalaman dan mampu membangun tim yang lebih kompetitif. Ia juga menilai jika STY lebih cocok dibandingkan Indra Syafri yang dinilai belum maksimal. Bung Toel berharap PSSI mengambil keputusan terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia. Begitulah caption yang diposting akun media sosial Timnas Indonesia _senior. Mungkin itu hanya ya mungkin sarkas saja. Tapi begini teman-teman, kalaupun demikian, saya pikir ya bukan Sintayong yang direkomendasikan sama Bung Toel. Karena kita tahu Bung Toel ini ya anti STY ya kan begitu. Jangankan kalah, menang pun dikritik ya kan.
apalagi kalah habislah si mantan pelatih timnas itu. Tapi sebenarnya U20 ini kalau kita mau lihat dari kedekatan antara Towel dengan pelatih lokal, ya seharusnya Fahri Husaini, ya Coach Fahri lebih cocok tuh di kelompok umur. Ya, itu pun kalau PSSI-nya mau gitu. Kalau mau. Tapi kan ya selama ini belum ada komunikasi mungkin. Pengamat sepak bola Vietnam berbicara soal kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mereka kompak menyebut, Timnas Indonesia merupakan tim yang biasa-biasa saja tanpa diperkuat pemain, yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pengamat sepak bola Vietnam. Iya, betul. Kita turun dengan pemain muda saja, kategori U20, ya kan? U22 lah. Itu negara-negara yang ketemu kita, bahkan Vietnam pun itu kewalahan. Bahkan kita turunkan bocil dengan pemain-pemain seniornya Vietnam. Itu Vietnam hanya bisa menang 1-0. Bayangkan kita waktu di kualifikasi Piala Dunia dan di Piala Asia, mereka tidak pernah menang lawan kita. Itu kita turunkan skuad terbaiknya kita, bahkan bermain di kandangnya mereka sendiri, itu mereka dihajar 3-0. Itu kita baru turunkan pemain-pemain yang boleh dikatakan ya level B lah, grade B lah. Kita turunkan untuk lawan mereka di Piala AFF, mereka kalahkan 1-0, mereka sudah bangga gitu. Mereka anggap kita biasa-biasa saja. Tapi mereka lupa kita pernah hajar mereka habis-habisan di kandang mereka sendiri, itu 3-0 tanpa balas. Kita full pemain diaspora dan juga pemain lokal. Jadi menurut saya yang biasa-biasa saja sebenarnya itu Vietnam. Kenapa? Karena kita turunkan pemain-pemain U20, ya mereka hanya menang 1-0, bahkan mereka bermain dengan full squad terbaiknya mereka. Sedangkan kita turun dengan ya, pemain-pemain muda kita yang dibawa sama ST. Itu pun mereka menang 1-0. Mana yang terbaik? Ya Timnas Indonesia lah. Yes, Harimau Melaya ada pemain warisan baru, Josh Brownhill. Tak payahlah bro, apa benda ni weh. Kali ni guys, bukan 1 atau 2, kita ada 6 hingga 7 orang pemain warisan yang sah ada dalam Malaysia sedang tunggu pasport saja. Abang tahu apa yang korang tengah fikir. Jangan risau geng, sebelum ni memang kita kena scam. Tapi sumber berita panas hari ni confirm sahih pasal dikongsi oleh TMJ sendiri. Tak sampai pun 1 bulan rancangan revolusi Harimau Melaya dikongsi, kita dah dapat jurulatih, CEO dan ketua medical team yang baru. Inilah pemimpin yang berwibawa, bukan main cakap saja. Menurut TMJ, pemain warisan tersebut tak ada yang datang dari England, tapi kebanyakannya berasal dari Eropah Selatan dan majoriti bermain di Liga Utama Europe. Maknanya dia orang ada pengalaman dan kualiti baik punya. Yang buat abang excited gila ialah profil pemain-pemain tersebut. Ada center back, left back, striker, center mid, attacking mid dan left wing. Itulah kawasan-kawasan yang kita perlukan pengukuhan. Timing dia pun sangat ngam menjelang kelayakan Piala Asia 2027 yang akan bermula Mac ini. Macam mana geng? Adakah korang gembira dengan berita ini? Dan adakah jiran-jiran kita dah mula ketak-ketik? Komen kat sini. Dia bilang adakah jiran-jiran kita ketar-ketir. Bayangkan, mereka baru mau dapat ini. Ini belum jelas juga karena mereka sering ditipu, kena scam kan. Mereka sudah bilang kalau jiran-jiran kita, ya negara-negara tetangganya mereka itu ketar-ketir. Bayangkan, mereka belum dapat tapi mereka sudah sombong duluan gitu. Ya. Kita Indonesia ini bukan mau sombong ya, tapi kita sudah punya pemain gitu yang sudah terbukti bermain di Liga Italia, ya kan, Liga Denmark, sebentar lagi akan ke Liga Jerman. Tapi kita tidak terlalu sombong seperti mereka. Kalau mau dibilang mereka lah yang ketar-ketir lihat kita gitu. Nah kan ada wacana tuh ASEAN All Star akan lawan Manchester United, dan ada lagi satu isu yang beredar, ASEAN All Star akan lawan Timnas Indonesia. Itu kan menurut saya mereka mau menguji Timnas Indonesia. Secara tidak langsung mereka mengakui kalau Timnas Indonesia sekarang itu berbeda dan levelnya itu berbeda dari negara-negara Asia Tenggara. Kalau mereka bilang kita ketar-ketir, yang ketar-ketir sebenarnya mereka, bukan kita. TMJ sedang mengusahakan 6 pemain warisan grade A bakal memperkuatkan Harimau Melaya ke pentas Asia. Apa cerita pula ni? Jom aku kongsikan. Jom lah. Menyeru kerajaan untuk mempercepatkan proses pasport mereka. Langkah ini penting untuk memastikan Harimau Melaya bermula kuat dalam kelayakan Piala Asia 2027. Dengan jurulatih Peter Skalomovsky dan CEO Robert Grant, Harimau Melaya kini bersedia untuk bersaing di peringkat tertinggi. Ini adalah permulaan era baharu bola sepak Malaysia.
Tunku Ismail terus membuktikan komitmen beliau terhadap bola sepak negara dengan pertemuan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Revolusi ini nyata berada di landasan yang tepat. Korang rasa ni scam lagi atau legit? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys. Ya semoga betul, jangan scam lagi. Karena kabarnya pemerintah Malaysia itu tidak menyetujui mereka punya proses naturalisasi. Kasihan. Niat hatinya ingin mau menyaingi Indonesia malah ya dipermalukan oleh pemerintah mereka sendiri. Kasihan. Semoga mereka bisa ngejar kita tuh. Tambah lagi pemain timnas Indonesia yang pernah main di Serie A. Kenalin Emil Audero Mulyadi yang barusan kemarin diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia. Dan diharapkan dalam waktu dekat bisa bergabung sama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Jadi si Emil sekarang jadi kipernya Palermo ya, main di Serie B. Tapi sebelumnya dia main di Serie A bareng sama Como, sama Sampdoria pernah, Inter Milan pernah, sama Juve juga pernah. Dengan datanya si Emil ini maka persaingan di kiper timnas kita semakin sengit ya. Yes, betul. Ya. Pas ada Emil, terus ada Hernando. Tapi kalau harus dipilih siapa yang harus menjadi kiper utama, menurut aku ya tetap Martin Pas lah. Iya dong. Portfolio si Emil masih lebih mentereng daripada Martin Pas karena pernah main di Juventus, Inter Milan sama Sampdoria. Tapi menurut aku Martin Pas masih yang terbaik ya. Dilihat dari menit bermain aja Martin Pas masih lebih banyak daripada si Emil. Tapi untuk kedalaman squad kedatangannya si Emil cukup bagus ya Bang Pia, karena menambah rasa percaya diri timnas kita karena semakin banyak pemain kita yang main di luar sana. Nah menurut kalian ini kira-kira siapa yang pantas menduduki sebagai kiper utama timnas Indonesia kita? Tulis di kolom komentar segitu. Ya mau Emil mau Paes saya pikir ya sama saja, mereka sama-sama punya kualitas. Tak ada tapinya. Kalau kita lihat dari segi menit bermain, saya pikir ya Martin Paes punya menit bermain lebih bagus daripada Emil. Oke, secara pengalaman dan ya pengalaman di Eropa saya pikir Emil Audero lebih bagus daripada si Martin Paes karena dia pernah bermain di klub-klub top ya Liga Italia dibandingkan dengan Martin Pas yang dari Liga Belanda dari era divisi langsung terbang ke MLS. Tapi kalau kita lihat untuk timnas saya pikir Martin Pas sudah terbukti ya. Kita bisa kasih kesempatan untuk Emil Audero mungkin nanti lawan Bahrain. Ya bisa saja tergantung Patrick Kluivert kan gitu. Singkat saja, nggak usah basa-basi. Kalau udah kayak gini materi pemainnya, sebelum King Indo secara resmi tembus ke Piala Dunia 2026 atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, Argentina gas rematch. Singkat saja, nggak usah basa-basi. Kalau udah kayak gini materi pemainnya. Aduh, niat sekali kita mau lawan Argentina. Emil dan Martin bisa ngobrol dengan gaya. Kata Emil, "Ten, saya pernah main lawan Ronaldo tuh." Dijawab sama Martin, "Mil, saya pernah tepis tendangan Messi loh." Fix bikin Patrick Kluivert puyeng. Emil Audero resmi jadi warga negara Indonesia. Punya pengalaman segudang bersama Sampdoria, Juve, Inter, Como, hingga Palermo. Kualitas Emil tentu tak diragukan lagi. Satu-satunya keraguan warga kita adalah omongan bapaknya. Kasihan sih ya, tapi faktanya itu sangat berpengaruh di hati netizen kita. Di sisi lain, Martin Pas berhasil mengambil hati setelah tampil gemilang dalam 6 laga terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Patrick aja puyeng, apalagi kita. Bukan bermaksud membanding-bandingkan. Kalau versi kalian siapa yang akan mengisi pos kiper utama Indonesia? Tetap pasti Martin Pas, tidak mungkin Emil Audero. Tidak mungkin. Ya kembali lagi kita hanya bisa bilang begitu, tidak mungkin dan mungkin tidak mungkin tidak mungkin. Yang punya keputusan tetap Patrick Kluivert. Paspor Malaysia itu mahal, bukan cuma pakai songkok. Songkok kenapa sih? Palato bola. Mahal untuk pemain warisan Belanda, murah untuk pemain warisan Bangladesh. Kena ulti kau. Bilang saja tidak laku, jangan bilang murah atau mahal. Bilang saja tidak laku, selesai. 3 pemain baru masuk nilai skuad Indonesia lebihi harga skuad gabungan 5 negara ASEAN ini. Nilai skuad keseluruhan Indonesia saat ini bertambah dengan masuknya Pelopesi, Emil, dan Dian James. Total kini nilai skuad Indonesia adalah 639,5 miliar rupiah. Jumlah itu pun masih lebih besar dari harga skuad 5 negara ASEAN ini jika ditotal secara keseluruhan. Seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Jika digabungkan, kelima negara itu punya nilai skuad 460,62 miliar rupiah. Dengan skuad senilai 639 miliar rupiah ini, seharusnya Indonesia dapat berbicara banyak dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Harusnya begitu, karena skuadnya kita market value-nya itu sudah hampir 1 T, bahkan ya beda jauh dengan Malaysia lah. Bahkan digabung 5 negara pun masih di bawahnya Indonesia.
Jadi ya tidak salah juga kalau ada isu yang bilang akan ada ASEAN All-Star akan lawan Indonesia, karena memang nilai pasarnya kita, market value-nya kita itu sudah tinggi sekali, dan mungkin kita bersaing dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan si Korea Selatan, ya kan, seperti Arab Saudi, ya kan. Jadi itulah hebatnya kita punya sepak bola, maksudnya hebatnya kita punya federasi untuk timnas Indonesia lebih bagus dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara, dan bahkan negara-negara jiran kita itu ketar-ketir, tapi mereka bilang kita yang ketar-ketir. Terbalik gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita yang makin mendunia, tidak hanya di tanah air tapi sudah kemana-mana. Terima kasih nonton video sampai akhir, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Korban.